Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi Ilmi Adabil Bahthi wal Munadharah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mu'aradhah atau penyanggahan. Dan sekarang akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari mu'aradhah, dari penyanggahan. Aqsamul mu'aradhati, bagian-bagian penyanggahan. Summa innal mu'aradhata, kemudian sesungguhnya apa mu'aradhah, penyanggahan, tangqasimu ialah terbagi apa mu'aradhah, min haitsu ma tuwajjahu ilaihi, dari segi sesuatu tuwajjahu yang diarahkan apa mu'aradhah ilaihi terhadap ma, ila kismaini pada dua bagian. Jadi mu'aradhah itu berdasarkan sasarannya itu dibagi dua. Apakah mu'aradhah itu ditujukan pada klaim utamanya atau ditujukan pada muqaddimah, pada premis yang mendasari klaim tersebut. Tapi dengan syarat apabila mu'aradhah itu ditujukan pada muqaddimatud dalil, pada premis yang mendasari dari klaim utama, diharuskan muqaddimah itu sudah diberikan dalil oleh muallil. Apabila dilihat dari segi sasarannya, apakah mu'aradhah itu ditujukan pada klaim utama atau ditujukan pada muqaddimah, maka mu'aradhah ini dibagi menjadi dua. Al-awwaluh, adapun yang pertama, yusamma ialah dinamakan apa al-awwal, al-mu'aradhatah, pada penyanggahan fid dalil, di dalam dalil. Yang pertama disebut dengan mu'aradhah fid dalil, atau juga disebut dengan al-mu'aradhah fid da'wa. Ada yang menyebut juga dengan al-mu'aradhah fil hukmi. Ada juga sebagian ulama yang menyebut dengan al-mu'aradhah fil mudda'a. Ini namanya berbeda-beda, tapi intinya adalah sama. Yaitu yang pertama itu, yaitu al-mu'aradhah fid dalil. Yang pertama ini apabila mu'aradhah tersebut ditujukan pada klaim utamanya. Apabila mu'aradhah penyanggahan itu ditujukan pada klaim utamanya, maka mu'aradhah tersebut disebut dengan mu'aradhah fid dalil, atau mu'aradhah fid da'wa, atau mu'aradhah fil hukmi, atau mu'aradhah fil mudda'a. Wasani, dan adapun yang kedua, yusamma ialah dinamakan apa tani, al mu'aradhah, pada mu'aradhah fil illati, di dalam ilat, penyanggahan di dalam ilat. Mu'aradhah disebut dengan al mu'aradhah fil illah apabila mu'aradhah tersebut diarahkan pada muqaddimah, pada premis yang mendasari klaim utamanya. Apabila penyanggahan tersebut diarahkan pada muqaddimah, pada premis, maka mu'aradhah tersebut disebut dengan mu'aradhah fil illah. Ada sebagian ulama yang menyebut dengan mu'aradhah fil muqaddimah. Jadi namanya sebagian ulama itu menyebut dengan
mu'aradhah fil muqaddimah. Ini adalah dua bagian berdasarkan sasarannya. Watang qasimuh dan terbagi apa mu'aradhah min haitsu dari segi muqaranatu dalilil mu'arid bidalilil mu'allil berdasarkan membandingkan dalil mu'arid orang yang menyanggah bidalilil mu'allil dengan dalil mu'allil ila salasati aksamin terbagi pada 3 bagian. Mu'aradhah apabila dibandingkan dengan dalil mu'allil maka dibagi menjadi 3 bagian. Al-awwaluh adapun yang pertama al-mu'aradhah ialah mu'aradhah ala sabilil qalbi atas sabilil qalbi, jalan memutar balik. Qalbi ini ya memutarbalikkan ya. Mu'aradhah disebut dengan mu'aradhah ala sabilil qalbi apabila dalil mu'arid itu sama fisura wal maddah di dalam bentuk dan bahan materinya dengan dalil mu'allil. Jadi apabila mu'aradhah tersebut secara bentuk dan maddah dan bahannya dan materinya itu sama persis dengan dalil mu'allil, maka mu'aradhah tersebut disebut dengan mu'aradhah ala sabilil qalbi. Asani adapun yang kedua al-mu'aradhah bil misli ialah penyanggahan bil misli dengan yang serupa. Yang kedua disebut dengan mu'aradhah bil misli. Kapan mu'aradhah itu disebut dengan mu'aradhah bil misli? Apabila dalil mu'arid, dalil yang disampaikan oleh mu'arid oleh orang yang menyanggah itu sama bentuknya dengan dalil mu'allil, sama di dalam surahnya namun berbeda di dalam maddah, di dalam materinya. Apabila dalil mu'arid ini sama secara bentuk, secara surah dengan dalil mu'allil, sementara dari segi maddahnya, dari segi bahannya, dari segi materinya itu berbeda, maka mu'aradhah yang disampaikan oleh mu'arid tersebut disebut dengan mu'aradhah bil misli. As-salisuh adapun yang ketiga al-mu'aradhatu bil ghair ialah mu'aradhah bil ghair dengan yang berbeda, penyanggahan dengan yang berbeda. Kapan mu'aradhah yang disampaikan mu'arid itu disebut dengan mu'aradhah bil ghair? Apabila mu'aradhah tersebut fisura wal maddah dari segi bentuk dan materinya dan bahannya itu berbeda dengan dalil yang disampaikan oleh mu'allil. Nah, nanti akan dijelaskan secara rinci mengenai mu'aradhah ala sabilil qalbi, mu'aradhah bil misli, mu'aradhah bil ghair. Ini akan dijelaskan secara rinci oleh musannif. Wa kullun dan adapun masing-masing min hadhil anwa'i salasati dari 3 macam ini yakunu ialah ada apa kulun mu'aradatan ialah mu'aradah fid dalil di dalam dalil, penyanggahan di dalam dalil. Wa yakunu dan ada apa kulun mu'aradatan ialah mu'aradah fil illatih di dalam ilah. Fal aksamu maka adapun bagian-bagian sitatun ialah 6 tafsilan secara terperinci. Wasayat tadihu dan akan menjadi jelas lakah bagimu dalikah apa sita tersebut fima di dalam penjelasan yali yang mengiringi apa ma minal kalami dari pembahasan. Mu'aradhah dari segi sasarannya itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan mu'aradhah fid dalil, ada yang disebut dengan mu'aradhah fil illah. Nah, masing-masing dari mu'aradhah fid dalil ini dibagi menjadi 3 berdasarkan perbandingannya dengan dalil mu'allil, yaitu mu'aradhah fid dalil. Yang pertama mu'aradhah ala sabilil qalbi ya. Mu'aradhah bil misli, mu'aradhah bil ghair.
Begitu juga dengan mu'aradhah fil illah, juga ada tiga, yaitu mu'aradhah ala sabilil qalbi, mu'aradhah bil misal, yaitu dan yang ketiga mu'aradhah bil ghair. Sehingga gabungan dari dua sisi pembagian ini menghasilkan 6 bagian. Yaitu yang pertama adalah mu'aradhah fid dalil ala sabilil qalbi. Yang kedua, mu'aradhah fid dalil ala sabilil misal. Yang ketiga, mu'aradhah fid dalil ala sabilil ghair. Ini dari segi mu'aradhah fid dalil. Kemudian yang keempat, dari segi mu'aradhah fil illah juga ada tiga. Yang keempat, mu'aradhah fil illah ala sabilil qalbi. Mu'aradhah fil illah ala sabilil misal. Dan yang keenam yang terakhir yaitu mu'aradhah fil illah ala sabilil ghair. Jadi secara keseluruhan pembagian mu'aradhah ini yaitu ada 6 sebagaimana sudah dijelaskan barusan. Nanti akan dijelaskan oleh musannif pada pembahasan-pembahasan berikutnya secara terperinci. Demikian pembagian dari mu'aradhah ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.